Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama si Anwar Maulana. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tutorial mengenai Kodular, di mana pada video Kodular kali ini, saya akan membuatkan sebuah aplikasi sederhana untuk menginputkan data barang, contohnya dengan menggunakan barcode ke scanner. Nah, di sini sebenarnya saya sudah buat sebelumnya karena saya ingin menghindari kesalahan dan durasi perekaman yang cukup panjang ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya saja dan komponen apa saja yang digunakan di dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, pastinya teman-teman harus tahu dulu itu apa itu Kodular, kemudian tahu dulu mengenai database MySQL, karena nanti di sini kita belajar CRUD juga dan belajar membuat aplikasi scan QR code. Sebenarnya tutorial ini pun sudah saya buat di video lainnya yang terpisah mengenai CRUD dan pembuatan aplikasi di QR code ya. QR code atau barcode scanner itu sama-sama saja. Teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Untuk QR code itu paling awal ya. Video paling awal dan paling banyak dicari viewersnya ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita membuat tampilannya, karena nanti ini Kodular bertindak sebagai UI, kita harus mempersiapkan dulu penampungan data untuk nanti menyimpan data barcode dan data nama barang di sini ya. Ini contoh kecil. Kalau aplikasi poolnya saya tidak akan buatkan karena ya waktunya juga berbeda kalau saya membuat aplikasi jadinya. Jadi ini untuk pengembangan teman-teman, untuk eksplorasi teman-teman juga nanti di luar kalau memang membutuhkan tutorial-tutorial singkat dalam pengembangan aplikasinya ya. Oke, langsung saja aktifkan dulu SAM-nya. Jadi pastikan teman-teman install dulu SAM. Kalau yang pakai SAM, di sini saya pakai versi 3.2.4, PHP-nya PHP 7 kalau tidak salah, bisa dicek ya di PHP infonya. Kemudian setelah diaktifkan, teman-teman buka localhost, masuk ke localhost PHP admin seperti biasa ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bisa menjalankan SAM-nya. Kalau yang belum bisa, cari dulu cara tutorial cara menjalankan SAM karena di channel saya belum tersedia kebetulan ya. Kemudian setelah itu teman-teman buat database baru, nama database yang bebas. Cuman kalau di sini saya kasih nama database-nya adalah Kodular. Di dalam database-nya kita buat satu buah tabel, nama tabelnya adalah barang. Untuk struktur tabel barangnya, ya, untuk struktur datanya, itu yang pertama ada ID barang, filenya. Ini saya jadikan sebagai primary key, tapi dia juga bertindak sebagai auto increment. Jadi kita tidak usah isi ID barangnya, dia terisi otomatis nantinya. Kemudian untuk barcode, nanti barcode ini kita ambil dari produk yang akan kita masukkan datanya. Biasanya kan di dalam suatu produk itu memiliki kode, ya. Kode itu biasanya disimpan dalam suatu barcode atau QR code lah, bebas tergantung kebijakan tokonya biasanya. Ya, ada kode-kode tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu barang. Kemudian ada nama barang yang untuk pendeskripsian dari kode yang kita masukkan. Biasanya toko itu ada yang menggunakan barcode, ada juga yang tidak, hanya nama barang. Jadi di sini barcode kenapa tidak dijadikan sebagai primary key? Karena barcode itu boleh ada, boleh tidak. Tapi intinya barcode tidak boleh ada yang sama, ya. Karena nantinya akan bentrok datanya. Itu bisa ditangani di PHP-nya sebenarnya nanti ya. Kalau sudah beres semuanya, ini struktur datanya sudah beres, teman-teman langsung masuk ke localist check, kemudian masuk ke folder SAM. Di folder SAM teman-teman masuk ke htdoc, kemudian bikin satu buah folder ya, namanya bebas, yang penting gampang diingat. Kebetulan saya pakainya Kodular namanya, jadi foldernya namanya Kodular. Di dalam Kodular itu nanti ada dua buah file, ada file input dan file koneksi. Yang pertama file koneksi, kita bahas satu persatu. Nah, di sini sudah ada. Kebetulan saya editornya pakai Sublime ya. Yang pertama koneksi. Koneksi ini fungsinya untuk menghubungkan si database dengan user interface-nya, baik itu web, baik itu aplikasi Android, ataupun yang intinya si file PHP ini bisa mengeksekusi data supaya dia masuk ke database lah, bukan hanya menghubungkan ya, menghubungkan form. Kan formnya kita ganti sebenarnya, formnya itu ganti dengan si Kodular. Ya, kalau biasanya kita bikin formnya itu di web, di PHP-nya atau di HTML-nya secara langsung, tapi di sini formnya kita ganti di Kodularnya ya. Ini untuk koneksinya, menghubungkannya ya. Kenapa script koneksinya ini pendek padahal kan biasanya panjang? Itu kan versi yang lain. Sebenarnya untuk pembuatan koneksi bebas ya. Yang penting dia bisa terhubung dan bisa mengirimkan nantinya ya. Aturannya gini, dia harus punya host. Yang pertama hostnya ini localhost, username-nya karena ini default saya buat root ya bawaannya.
Passwordnya ini kosong, jadi kosong juga. Nama database-nya jangan lupa sesuaikan dengan nama database yang tadi kita buat. Ya, karena saya buatnya kodular, saya kasih nama kodular. Jadi string koneksi sama dengan MySQL_connect. Kenapa tidak MySQL? Saya menggunakan PHP versi 7. Kalau saya gunakan MySQL biasanya muncul error. Ya, jadi disesuaikan dengan tingkat versi dari PHP-nya masing-masing. Ya, kalau sudah dibuat, disimpan dengan nama koneksi.php. Kemudian file baru teman-teman buat lagi namanya input.php. Nah, di sini tag PHP seperti biasa pembuka dan penutup, kemudian ada include koneksi PHP ya. Ini memanggil file koneksi yang ini sebenarnya yang tadi kita buat ya. Kenapa harus dipanggil ya? Supaya si form ini tahu ya, bukan si form siapa nih. Si atribut-atribut ini atau variabel-variabel ini tahu ID barang ini dari mana gitu nantinya. Database-nya apa? Karena sini kan ada tabel barang ya. Tabel barang itu adanya di mana? Kalau kita tidak deskripsikan koneksinya, si barang ini tidak diketahui asalnya dari mana nantinya. Kemudian setelah pendeskripsian variabelnya dan ini nama field yang digunakan di tabelnya ya disesuaikan. Kemudian kita masuk ke query. Ya, ini ada variabel SQL bebas mau query, mau SQL, mau kode, string kode yang terserah. Ada MySQL query, string koneksi, deskripsikan dulu variabel koneksi yang ini. Ya disesuaikan. Ini kalau ini string con sini juga ya. Ini untuk versi MySQL atau MySQL beda lagi. Jadi jangan ikuti kalau Anda menggunakan versi MySQL. Kemudian insert into barang values. Ini kosong kenapa? Ini sebenarnya ID barang. Cuman karena ID barang ini tadi saya katakan dia sifatnya auto increment ya. Jadi kita tidak usah isi apapun, dia akan terisi otomatis. Yang penting dijabarkan posisinya di mana gitu ya. Kalau biasanya kan sebelum values ini ada pendeskripsian field ya. Misalkan seperti ini. ID BRG, kemudian barcode, kemudian nama BRG seperti ini biasanya. Cuman kan karena kita mengisi seluruh file-nya, jadi kita nggak usah mendeskripsian satu persatu, kita langsung ke value saja. Kecuali kalau kita mengisinya cuma ID barcode sama ID barang sama barcode, berarti nama barang tidak dimasukkan. Jadi kita perlu dideskripsikan seperti ini. Itu ya sedikit mengenai database-nya. Untuk database-nya pelajari lagi saja lah ya, teman-teman bisa cari di internet. Kemudian ada kondisi. Jika SQL itu berarti ini script-nya benar ya, maka muncul input berhasil, selain itu input gagal ya. Itu singkatnya untuk input saja. Kalau teman-teman ingin delete, update, read, atau search itu bisa coba sendiri, lihat tutorial saya yang pernah dibuat sebelumnya, karena di sini hanya menjelaskan mengenai input data dengan barcode scanner ya. Oke, kalau sudah disimpan dengan nama input.php. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman buka aplikasi Kodular, bukan aplikasi, website Kodular ya. Kodular.io seperti biasa, kemudian create apps ya. Kalau ada login, teman-teman login dulu, nanti muncul halaman seperti ini, my project ya. Kalau sudah muncul, teman-teman tinggal create project, kemudian kasih nama misalkan input apa? Misalkan input barang misalkan. Ya. Input barang. Ini nggak boleh spasi, harus underscore barang. Nah, sudah ada kan input data kan, kemudian klik next. Nah di sini finish. Kalau mau diatur dulu silahkan, bebas sebenarnya. Kalau sudah finish nanti muncul tampilan kosong seperti ini. Kalau saya add screen tampilannya, bentar. Nah seperti ini nanti tampilannya kosong ya. Teman saya tidak akan buat dari awal, saya akan menyebutkan komponen-komponen apa saja yang digunakan. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang memang sudah mengerti dan sudah paham mengenai Kodular. Kalau yang belum paham, pelajari dulu struktur dari penempatan komponennya, karena nantinya itu akan berpengaruh dalam pembuatan ya. Oke, nah ini adalah tampilan yang saya gunakan untuk nantinya mengirimkan data ke MySQL yang tadi ya, yang sudah kita buat database-nya Kodular, tabelnya barang. Kenapa di sini tidak ada ID barang? Saya katakan lagi, ID barang itu tidak kita input, melainkan dia otomatis terisi, auto increment ya. Yang kita input nanti hanya barcode dan nama barang. Di mana input data dengan barcode scannernya? Sebenarnya input datanya tetap kita menggunakan button ya, cuman untuk mengambil kode dari suatu produknya itu kita gunakan scan barcode namanya ya.
atau scan QR code, sama komponennya sama. Ini bisa digunakan untuk barcode dan QR code sebenarnya. Jadi nanti kita scan, nilainya muncul di sini. Tapi text box ini kita setting supaya tidak bisa diketik gitu. Jadi harus di scan baru dia muncul ya. Kemudian nama barang baru bisa diketik. Jadi ada 2 buah text box yang kita gunakan. Text box 1 untuk barcode, text box 2-nya untuk nama barang. Itu yang paling penting. Dan 2 buah button satunya untuk scan, button 2-nya sebagai simpan ya. 2 komponen itu text box dan button yang paling penting digunakan. Untuk lainnya dekorasinya ada barcode, nama barang, dan input barcode, input data dengan barcode scanner itu kan kita gunakan label. Teman-teman penempatannya bebas, tidak sesuai dengan tampilan yang saya buat pun bebas. Ya, saya menyarankan silakan berkreasi, yang terpenting bisa berfungsi dan berjalan ya. Nah, ini saya gunakan layout vertical arrangement untuk mewadahinya. Jadi tidak langsung di scanner, di screen-nya, bukan scanner ya, tidak langsung di screen-nya, karena kalau langsung di screen pengaturnya akan sedikit ribet nantinya. Ya, kalau sudah dibuat semuanya seperti ini, jangan lupa juga teman-teman masukkan komponen yang non visible atau tidak terlihat. Itu ada komponen di sini saya tambahkan barcode scanner. Teman-teman bisa cari di bagian search palette ini barcode. Nah, ada barcode scanner di bagian sensor ya. Masukkan ke sini, nanti muncul di bagian all komponen. Kemudian notifier ini ada di bagian user interface, cari ada notifier. Bisa dicari di sini juga sama sebenarnya. Kemudian web di bagian connectivity teman-teman cari ada yang namanya web ya, atau search di sini ya, sama saja. Jadi 3 komponen ini tidak akan muncul di UI dari aplikasi yang kita buat, melainkan dia komponen non visible ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman masuk ke bagian blok. Di bagian blok codingnya sedikit ya, tidak sesulit yang teman-teman bayangkan mungkin ya kalau yang baru pertama kali. Jadi yang pertama itu button 1. Kita lihat button 1 itu yang mana. Nah, button 1 itu adalah tombol scan ya. Di sini saya kasih perintahnya seperti ini. When button 1 .click, do call barcode scanner, do scan. Cara masukin blok coding seperti apa? Yang pertama gini ya, kalau yang baru belajar, teman-teman cari button 1 dulu, karena kita masuk ke button 1, klik button 1, kemudian cari perintah mana yang akan digunakan atau event mana yang akan digunakan. Misalkan when button 1 .click, artinya ketika button 1 diklik, do yang dilakukan apa ya. Ini berarti kan do, dia memanggil barcode scanner untuk melakukan scan. Kita cari barcode scanner call-nya di bagian barcode scanner, do scan. Nanti kita masukkan. Jadi memasangkan seperti puzzle ya. Tuh cara sederhana untuk melakukan pengkodingan, bukan coding sih, pemasangan puzzle coding di Codular gitu ya. Kemudian yang keduanya masih di scannernya. Ketika barcode scanner setelah selesai scan atau setelah scan, after scan ya, do yang dilakukan adalah di sini saya melakukan itu set text box satunya. Berarti text box itu satu itu yang barcode ini ya. Set text box satunya itu menjadi dot text-nya, atau dot text itu nilainya menjadi hasil dari scan-nya atau barcode scanner dot result ya. Hasilnya nanti apa yang di scan, apa yang terlihat di kamera itu yang ditampilkan di sini nantinya. Nah, untuk membuat si text box satunya ini tidak bisa diketik, teman-teman bisa masuk ke bagian text box 1 properties, cari read only di sini. Checklist read only-nya ya. Kemudian itu untuk scan-nya, teman-teman bisa print screen dulu, kerjakan dulu, di pause dulu juga bisa. Jangan lupa juga untuk subscribe dulu ya. Dan like pastinya. Kemudian langkah keduanya untuk button simpan atau button 2. Di sini ada button 2. Button 2-nya kita set web 1, when button 2 .click, do set web 1 .url to. Nah, di sini ada IP. Atau ada angka ini apa? Angka ini adalah IP. Ya. Sebelumnya Codular ini kan teman-teman jalankan secara online ya. Kalau secara online teman-teman biasanya terkoneksi ke dalam suatu jaringan internet, baik itu kalau di rumah menggunakan hotspot dari HP atau dari WiFi, itu pasti ada IP-nya. Cara ngecek IP-nya bagaimana? Teman-teman masuk ke sini CMD. Jangan sampai teman-teman masukkan IP di sini Open Network, jangan. Karena ini akan berpengaruh ke koneksi jaringan teman-teman nantinya. Ya, jangan masuk di bagian sini. Ini saya sarankan jangan masuk ke sini. Ini tetap kosong ya, jangan diisi. Kalau ini diisi, otomatis internet teman-teman tidak akan bisa berjalan. Jadi teman-teman masuknya dia DHCP nantinya ya.
si IP ini kita tidak buat statis, melainkan dia dinamis sesuai dengan pemberian dari internetnya itu sendiri, mau providernya atau apalah istilahnya, saya kurang mengerti untuk TKJ ya. Ini cara cek IP-nya, tinggal ketik IP config. Nanti teman-teman cek IP-nya, ada IP versi 4 address. Nah, ini IP yang saya gunakan. Jadi http://192.168.43.193. Ini adalah alamat dari komputer yang saya gunakan saat ini. Kemudian /kodular ini apa? /kodular ini adalah folder yang tadi kita buat di local disk C. Ini di htdoc ya, htdoc kodular. Ya, di C sam htdoc kodular itu. Kemudian ada /input.php, adalah file PHP yang tadi kita buat juga sama. Nah, ini ya, itu caranya. Dan pastikan juga smartphone teman-teman atau si tools yang digunakan nanti untuk mengetes aplikasi yang kita buat di kodular ini berjalan atau tidak, itu harus terkoneksi ke jaringan yang sama ya. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau si perangkat tersebut digunakan sebagai hotspot juga? Jadi misalnya HP, saya punya HP atau punya smartphone ya, bukan HP lah, smartphone. Kemudian smartphone ini saya jadikan sebagai hotspot yang terhubung, yang menghubungkan WiFi ini menghubungkan PC ini ke internet. Nah, bagaimana caranya supaya si HP ini bisa terhubung juga dengan hotspot yang tersedia di HP itu sendiri? Sebenarnya tidak usah dihubungkan lagi. Jadi karena dia sebagai akses pointnya, dia otomatis memiliki alamat yang sama atau jalur yang sama dengan komputer kita. Jadi segmen IP-nya pasti sama, 43 titik berapa belakangnya gitu. Ya, jadi 192.168 titik 43 titik berapa belakang. Jadi tidak usah memikirkan untuk menyeting HP yang kita gunakan sebagai hotspotnya itu untuk settingnya seberapa. Kecuali misalnya teman-teman menggunakan Speedy. Nah, kalau Speedy kan beda ya, tidak dari HP. Nah, HP-nya itu harus terhubung ke Speedy yang sama, atau IndiHome misalnya, atau internet lainnya, provider lain misalnya pakai HP orang lain atau HP yang lain ya, itu harus terhubung sama si antara komputer dengan si HP-nya gitu ya. Oke, itu nanti kalau kurang paham boleh di komentar atau boleh langsung ke email ya. Emailnya di anwarmaulana157@gmail.com. Kemudian teman-teman set spray ini, yang pertama URL-nya dipastikan benar. Kemudian web1.postek ini sama, cari di bagian web ya, cari di bagian web. Nah, ada postek bagian atas kalau tidak salah, post file posteknya ini. Kemudian ada join. Nah, pertanyaannya kenapa joinnya jadi 3 ya? Kalau Anda lihat kan di sini joinnya cuma 2 tuh, 2 3 kalau ini 1 2. Nah, untuk membuat joinnya ini menjadi 3, kita tinggal klik gambar kuncinya, kemudian geser ke bawah seperti ini, jadi 3 ya. Sama dengan posisi if then ya, if then else, asalnya kan if then. Untuk menambahkan else-nya itu teman-teman klik segitiganya, masukkan else-nya ke kanan gitu ya. Join juga sama, mau ditambah berapapun masukkan ke kanan atau ke atasnya, dari kiri ke kanan gitu kan ya, seperti itu. Oke, nanti join, kemudian gabung join lagi. Kenapa ini joinnya tidak langsung di sini? Ini supaya si datanya tidak masuk ke dalam satu file. Karena file ini beda-beda, kita pisahkan joinnya berdasarkan file-nya itu masing-masing. Ada 3 file, berarti ada 1 join dan 3 join yang digabungkan nantinya. Ya, bingung? Pelajari dan pahami saja. Kemudian ada web 1 Gotex ya. Kalau sudah terkirim, ini proses pesannya seperti apa ya. Di sini ada kondisi jika get response sama dengan 200 itu menandakan filenya ditemukan atau terkoneksi biasanya ya, terhubung. Jadi kalau terhubung ke file input.php yang kita buat, maka dia muncul respon kontennya itu kita sudah siapkan tadi ini, input berhasil ya. Jika tidak, selain itu, maka muncul yang input gagal ya. Itu coding sederhananya. Teman-teman bisa coba yang print screen. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengetesan. Oke, untuk mengetes aplikasi tadi yang sudah dibuat, pastikan teman-teman sudah menginstal dulu companionnya ya. Untuk menginstal companionnya atau kodular companionnya tersebut, teman-teman bisa masuk ke Play Store, kemudian cari kodular companion. Nah, teman-teman install yang ini ya. Kalau sudah install tinggal buka, nanti muncul scan QR code. Nah,
yang kita scan ini dari mana? Teman-teman masuk lagi ke website Kodular yang di VC-nya, masuk ke menu tes, kemudian pilih tes companion ya, atau connect to companion ya. Nanti muncul QR code-nya, teman-teman scan, tunggu loadingnya sampai beres, maka nanti akan muncul aplikasinya sesuai dengan apa yang kita buat di PC tadi ya. Karena saya sudah dibuat dalam satu aplikasi, sudah dibuild, maka hasilnya seperti ini langsung ya. Nah, di sini saya akan coba atau saya akan tes menggunakan beberapa produk. Nah, di database ini sebenarnya sudah tersedia data ya. 2 data. Di sini kita hapus dulu supaya tidak terlihat bahwa datanya ada. Pastikan kosong. Oke, sekarang kosong datanya. Barangnya saya perlihatkan dulu apa saja. Di sini saya menggunakan barang yang tersedia di rumah ya. Nah, saya gunakan kamera di sini. Nah, di sini ada kosmetik istri saya. Ya, di belakangnya sini ada barcode. Ya, ada barcode. Nanti kita coba scan barcode-nya berjalan atau tidak. Ini juga barcode, Switzal, dan ini juga barcode. Jadi barang-barang yang ada barcode-nya ini nanti kita inputkan ke database menggunakan smartphone. Ya, ini contoh sederhana untuk aplikasi. Dulu ada yang menanyakan bagaimana kalau membuat stock of name. Ya, ini tahapan kecilnya untuk membuat aplikasi stock of name ya, karena kalau yang besarnya capek lah ya, karena stock of name itu pasti ada pengeluaran, ada pemasukan barangnya ya, bukan hanya input barang saja. Oke ya, kita coba balik lagi ke aplikasi yang tadi kita sudah buat. Nah, sini oke, langsung di sini barcode-nya tidak bisa diketik, kita langsung scan, kita izinkan. Nah, sini kita scan dulu yang ini Switzal. Untuk scan barcode, perhatikan dia tidak bisa posisinya seperti ini. Ya, seperti ini itu agak susah. Jadi dia harus miring. Nah, seperti ini. Kecuali untuk QR code itu bebas posisinya. Maka kodenya akan masuk. Kodenya tuh 899 sesuai dengan yang ada di apa? Nah, lihat dulu ya. Lihat akhirnya 618. Kalau saya scan dia harus masuk 618 akhirnya. 618 ya. Berarti ini bisa di scan. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan produknya. Ini adalah baby powder Switzal. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Kalau sudah kita cek di teman-teman bisa cek di MySQL-nya ya. Kalau sudah tinggal cek di MySQL-nya, caranya tinggal klik refresh. Ini maka muncul baby powder Switzal. Kemudian yang kedua, kita scan lagi. Sini ada Himalaya Herbal katanya. Oke. Kita scan dulu. 816 ya. Akhirnya 618 tadi, beda. Himalaya Herbal. Kemudian klik simpan. Kita cek lagi di database-nya dengan klik refresh-nya. Nah, dia masuk ya. Yang ketiganya sini ada Wonder namanya. Kita scan. Oke, salah posisinya. Kita miringkan, kita buat fokus dulu. Ini barcode-nya kecil. Nah, ini susahnya kalau pakai handphone tuh dia susah fokus kalau tidak terang. Bentar ya. Kita buat pencahayaan dulu. Nah, ini adalah Wonder tadi. Simpan, kemudian cek di database-nya dengan cara refresh atau F5. Nah, dia masuk.
Ya, itu adalah contoh sederhana dari input data dengan barcode scanner atau QR code scanner juga sama ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di komentar. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah berlangganan dan sudah setia untuk bertanya ya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.